Open 2023, tunggal putra Indonesia gagal melaju, sementara putri KW Georgie ke-16 besar. Yeosu, Korea Open 2023, salah satu turnamen bulu tangkis terbesar di dunia, telah memasuki fase menegangkan ketika pertandingan babak 32 besar dimulai. Para pebulu tangkis dari berbagai negara berjuang keras untuk melangkah lebih jauh dan membawa pulang gelar juara. Di antara mereka, tim Indonesia tampil dengan semangat tinggi untuk mengharumkan nama bangsa. Namun, seperti dalam setiap pertandingan, ada yang menang, ada juga yang kalah. Hari ini, para pecinta bulu tangkis Indonesia harus menerima kenyataan pahit ketika tunggal putra Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo, harus menelan kekalahan di babak 32 besar. Bertanding di Jinnam Stadium, Chico menghadapi perlawanan sengit dari wakil Jepang, Koki Watanabe. Pertandingan berlangsung dramatis dan penuh ketegangan, namun akhirnya Chico harus mengakui keunggulan Koki dengan skor akhir 21-19, 19-21, dan November 21. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan bagi tim tunggal putra Indonesia, mengingat Chico adalah satu-satunya wakil dari nomor tersebut di turnamen ini. Semangat dan harapan untuk melaju lebih jauh di Korea Open 2023 kini harus dipindahkan ke nomor lain. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, Chico tetap dihormati atas usahanya dan semangat juangnya dalam pertandingan ini. Sementara itu, di nomor tunggal putri, suasana menjadi lebih cerah bagi tim Indonesia. Dua pebulu tangkis tunggal putri, Putri Kusuma Wardani, Putri KW, dan Gregoria Mariska Tunjung, Georgie, berhasil melaju ke babak 16 besar setelah menunjukkan performa yang memukau. Putri KW harus melalui pertandingan yang alot dan penuh perjuangan dalam pertandingan pembuka. Pertandingan berlangsung 3 set, dan Putri KW harus menunjukkan ketangguhan dan mental juara untuk bisa meraih kemenangan. Pada akhirnya, Putri KW berhasil menutup pertandingan dengan skor 21-18, 14-21, dan 21-19. Tak kalah gemilangnya, Gregoria Mariska Tunjung, atau yang akrab dipanggil Georgie, juga berhasil melaju ke babak 16 besar. Dalam pertandingan pembuka, Georgie harus menghadapi lawan tangguh dari Spanyol, Clara Azurmendi. Kemenangan ini membawa Georgie melangkah ke babak 16 besar, dan di pertandingan selanjutnya, dia akan berhadapan dengan tunggal putri Korea, Sim Yoo-jin, yang juga merupakan lawan yang tangguh. Georgie harus tetap fokus dan menunjukkan permainan terbaiknya untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Bagi Indonesia, Korea Open 2023 juga menjadi kesempatan untuk mengevaluasi dan merencanakan strategi lebih lanjut dalam menghadapi turnamen-turnamen mendatang. Prestasi yang diraih para pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri KW dan Georgie, tentu menjadi motivasi dan semangat baru bagi tim Indonesia untuk terus bekerja keras dan berjuang di kompetisi dunia. Sementara itu, meskipun tunggal putra Indonesia mengalami kegagalan di Korea Open 2023, hal ini harus dijadikan sebagai pelajaran berharga untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi dalam tim. Perbaikan dan peningkatan prestasi harus terus menjadi fokus utama bagi tim tunggal putra Indonesia. Korea Open 2023 memberikan banyak pelajaran dan inspirasi bagi dunia bulu tangkis Indonesia. Meskipun ada kegagalan, semangat juang, ketekunan, dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk meraih sukses di dunia olahraga ini. Kita semua berharap agar para pebulu tangkis Indonesia terus mengukir prestasi gemilang dan membawa kehormatan bagi bangsa dan negara dalam setiap turnamen yang diikuti. Leo, Daniel, dan Fikri Bagaskandas, Pramudia Yeremia melaju ke babak 16 besar Korea Open 2023. Aksi para pemain ganda putra Indonesia di turnamen BWF Super 500 Korea Open 2023 dimulai dengan berbagai hasil pada hari ini, Selasa, 18 Juli 2023.
dalam pertandingan tersebut, Leo Roli Karnando, Daniel Martin dan Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana harus tersingkir. Sementara Pramudia Kusumawardana, Yeremia Ericio Ceyaco Prambitan berhasil melaju ke babak ke-16 besar. Sayangnya, Leo Daniel gagal melanjutkan perjalanan mereka setelah kalah dalam pertandingan ketat 3 game melawan pasangan Taiwan, Lu Qingyao Yang Pohan, dengan skor November 21, 21, 16, 13, 21 di Jinnam Stadium. Meskipun menunjukkan usaha yang gigih, Leo Daniel belum berhasil mengalahkan pasangan Taiwan tersebut dalam 3 pertemuan mereka. Daniel menyadari bahwa permainan mereka belum maksimal. Meskipun berhasil memenangkan game kedua, mereka kesulitan dalam game ketiga dan kalah dari pasangan lawan. Leo dan Daniel menyatakan bahwa mereka perlu belajar bagaimana agar dapat mengendalikan permainan sejak awal dan tidak terjebak dalam tekanan saat permainan tidak berada di bawah kendali mereka. Sementara itu, Fikri Bagas yang memiliki target untuk mencapai semifinal seperti tahun sebelumnya, juga harus menelan kekalahan di babak awal. Mereka dikalahkan oleh pasangan tuan rumah, Jiong Na Sung Sung dengan skor Juni 21, Oktober 21. Fikri Bagas mengakui bahwa permainan mereka pada hari ini sangat mengecewakan dan bukan tipe permainan mereka yang sebenarnya. Mereka berjanji untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri. Namun, tidak semua harapan hilang bagi Indonesia di Korea Open 2023. Pramudia Kusumawardana, Yeremia Ericio Ceyaco Prambitan berhasil melaju ke babak ke-16 besar setelah mengalahkan pasangan Denmark, JPB Lese Mohede dalam 2 game langsung dengan skor 21-18, 21-16. Kemenangan ini memberikan semangat baru bagi Pramudia Yeremia untuk melanjutkan perjalanan mereka di turnamen ini. Perjalanan para pemain ganda putra Indonesia di Korea Open 2023 masih menjadi sorotan dan ditunggu perkembangannya di babak selanjutnya. Semoga para pemain dapat bangkit dan memberikan penampilan terbaik mereka untuk meraih hasil yang gemilang di turnamen ini.